Pemirsa, seorang predator anak asal Bitung, Sulawesi Utara terancam hukuman kebiri setelah menculik dan memperkosa 5 anak di bawah umur. Aksi bejat dilakukan sejak Februari lalu dan berhasil diungkap setelah para korban melapor ke polisi. Pria beristri berusia 33 tahun ini berakhir di Mapolres Bitung, Sulawesi Utara setelah memperkosa setidaknya 5 anak di bawah umur. Predator anak ini mengincar para korban dengan rentang usia 8 hingga 12 tahun. Uyung dibekuk di rumahnya di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Kapolres Bitung AKBP Indra Permana menyatakan dalam aksinya pelaku mencari mangsa di tepi jalan. Dengan mobilnya, ia menculik dan mengancam korban dengan senjata tajam. Pelaku kemudian memperkosa korban di dalam mobil tanpa perlawanan. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku meninggalkan setiap korbannya di tepi jalan. Kasus ini terbongkar setelah para korban melapor ke polisi. Untuk korban ada 5 orang, anak-anak rata-rata umurnya 10 sampai dengan 12 tahun. Perbuatan yang tersangka adalah ruda paksa terhadap anak-anak tersebut di dalam mobil tersangka. Setidaknya 5 anak sudah menjadi korban. Polisi meminta masyarakat untuk melapor bila menjadi korban Uyung. Dengan barang bukti mobil dan pisau, pelaku terancam hukuman kebiri kimia. Malang sekali nasib seorang gadis di bawah umur karena dicabuli 7 pria secara bergilir di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ketujuh tersangka telah diamankan di Polsek Poigar. Ketujuh tersangka pelaku pencabulan anak di bawah umur berhasil diamankan polisi sektor Poigar. Mereka berulang kali memperkosa seorang gadis di bawah umur dan memaksa korban menenggak minuman keras. Ketujuh pria tak bermoral ini memiliki perannya masing-masing. Tersangka FL bertugas menjemput korban, kemudian SM bertugas membeli miras. Sementara tersangka AD berperan menyediakan tempat. Dari hasil visum, alat kelamin korban mengalami luka sobek. Sudah orang tua rasakan, mana polisi yang sudah dapat semua atau orang, bagaimana pihak orang tua, bagaimana hukumnya seberat-beratnya. Keenam tersangka akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 dan 82 dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Sementara satu tersangka yang masih di bawah umur diamankan pihak kepolisian dan ditangani langsung dari pihak Bapak Sulut. Satreskrim Polresta Cirebon meringkus 3 tersangka pemerkosaan gadis kelas 2 SMP di Cirebon. Korban tewas sebelumnya dicekoki minuman keras dan diperkosa 4 tersangka. RM dan AS hanya bisa tertunduk usai diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Cirebon. Ketiganya diringkus tanpa perlawanan setelah dilaporkan atas kasus pencabulan terhadap M, gadis di bawah umur. M yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ini digilir oleh 4 tersangka yang satu diantaranya merupakan rekan sekolah korban. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sempat melakukan pesta miras oplosan bersama korban yang dijemput di rumahnya. Dalam keadaan mabuk, korban digilir oleh 4 tersangka. Korban tewas diduga overdosis minuman keras. Setelahnya, salah seorang tersangka juga tewas karena overdosis minuman keras. Korban dan para tersangka dalam keadaan mabuk dan terjadi peristiwa percobaan tersebut. Jadi si korban M ini kemudian diinapkan di rumah S dan besoknya ketika akan dibangunkan korban M dalam keadaan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian dan botol minuman keras. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup. Modus pengobatan seorang dukun gadungan di Karangasem, Bali memperkosa anak di bawah umur puluhan kali. Mirisnya, dukun gadungan ini residivis dengan kasus sama. Tak kapok di penjara selama 4 tahun dengan kasus persetubuhan di bawah umur, Iwayan Gunawan alias Galung, dukun gadungan di Karangasem, Bali ini kembali melakukan aksi bejatnya menitubuhi remaja 16 tahun. Dukun palsu asal Bangli ini beraksi dengan modus kesurupan saat mengobati korban.
Aksi bejat pelaku dilakukan hingga puluhan kali dalam 1 tahun. Setiap korban menolak, pelaku mengancam membom rumah korban atau membunuh salah satu anggota keluarga korban. Ulah bejatnya terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Intinya adalah dia mengaku dirinya sebagai dukun atau balian dan mengiming-imingi bahwa bisa berobat di Semadya dengan berobat suatu penyakit, sehingga sebelum dilakukan pengobatan mereka melakukan persetubuhan terlebih dahulu, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut dia mengancam si anak ini untuk tidak menyampaikan ke orang tuanya. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Maksud hati ingin mengobati istrinya yang sering kesurupan. Seorang suami di Sampit, Kalimantan Tengah malah mendapat kenyataan pahit. Sang istri justru diperkosa seorang dukun yang mengaku bisa mengobati penyakit istrinya saat suaminya pergi bekerja. Har, seorang dukun warga Kecamatan Telaga Antang terpaksa harus berurusan dengan aparat Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setelah dilaporkan memperkosa EN, seorang ibu rumah tangga. Pelaku mengaku baru 3 bulan menjalani pekerjaan sebagai dukun yang mengobati orang kesurupan. Kasus perkosaan bermula saat pasangan suami istri mendatangi rumah pelaku yang dikenal sebagai seorang dukun untuk mengobati istrinya yang sering kesurupan. Sebelumnya korban pernah diobati pelaku dan berhasil menyadarkannya. Pelaku pun bersedia mengobati korban, namun dengan syarat harus bermalam di rumahnya selama 4 hari. Syarat ini disetujui oleh suami korban, apalagi ia diperkenankan mendampingi korban selama proses pengobatan. Saat suami korban pergi bekerja di perkebunan kelapa sawit, korban diperkosa pelaku dan mengancam akan mencekiknya jika melawan. Korban yang ketakutan hanya bisa pasrah saat pelaku memperkosanya. Kasus terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya. Mendengar cerita istrinya, suami korban marah dan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Waktu pengobatan yang telah ditentukan oleh tersangka, suami dari korban menjemput korban. Pada saat dibawa pulang, korban barulah mengakui kepada suaminya, melaporkan kepada suaminya bahwa dia telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka ini. Berdasarkan laporan tersebut, suaminya melaporkan ke Polsek, langsung kami ambil tindakan kepolisian. Sempat terjadi perlawanan nggak antara korban dengan pelaku? Korban sempat ingin melawan, namun pelaku ini sudah lebih dulu mengancam akan mencekik jika korban ini melakukan perlawanan. Pelaku terancam menjalani hukuman 9 tahun penjara karena melanggar pasal 298 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman kekerasan. Berdalih bisa melanggengkan hubungan dan memberi pengasihan, seorang dukun cabul di Kendal, Jawa Tengah dibekuk petugas. Aksi bejatnya telah dilakukan 10 kali kepada korbannya yang merupakan pelajar. Satreskrim Polres Kendal membekuk FM alias Mbah Wongso karena mencabuli seorang pelajar sebanyak 10 kali dengan berkedok sebagai dukun. Tindakan tak senonoh itu pertama kali dilakukan pada Juli 2020 saat korban curhat dengan anak pelaku tentang hubungannya dengan sang pacar yang renggang dan berharap bisa dibantu. Anak pelaku mengantarkan korban kepada ayahnya yang mengaku bekerja sebagai dukun. Oleh pelaku, korban dijanjikan bahwa hubungannya dengan sang pacar segar kembali asal mengikuti sarannya, termasuk diajak bersetubuh, dipasang susuk dan diberikan minyak pemikat. Korban diminta tiduran untuk dilakukan ritual agar sang pacar kembali dengannya. Korban yang diancam akan disantet oleh pelaku melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Merasa pacarnya mulai menjauh, akhirnya curhat kepada temannya. Temannya ini adalah anak daripada dukun cabul tersebut. Setelah itu melakukan seperti datang ke tempatnya dukunnya. Dukunnya mengatakan, ya nanti akan kita dekatkan, suruh tidur, setelah itu dikatakan diruat ataupun diberikan yang menarik, tetapi ternyata di situ terjadi asusila ataupun pencabulan. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Sopir taksi online di Medan, Sumatera Utara dituduh memperkosa penumpangnya yang masih di bawah umur. Menurut korban, dirinya dibawa ke hotel dan dipaksa melayani syahwat pelaku dengan ancaman senjata tajam. Pemuda yang berprofesi sebagai sopir taksi online ini ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara di tempat persembunyiannya di Kabupaten Batubara. SS diburu setelah dilaporkan atas tuduhan pemerkosaan terhadap penumpangnya yang masih di bawah umur. Berdasarkan informasi korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya memesan taksi online untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku mengubah rute dan tujuan. Korban kemudian dibawa ke sebuah hotel dan meminta melayani nafsu bejat pelaku. Menurut korban, dirinya dipaksa dan diancam dengan senjata tajam. Namun kepada polisi, pelaku membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, persetubuhan tersebut terjadi tanpa ada paksaan. Mengakui bahwa memang benar telah menyetubuhi seorang anak di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Medan. Namun fakta penyidikan masih terdapat beberapa yang tidak sesuai antara keterangan korban dengan keterangan tersangka. Ini sedang kami dalami lagi mana yang benar, namun pada intinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam 15 tahun penjara karena dijerat pasal tentang perlindungan anak. Seorang pemuda perdaya 2 janda kaya demi judi online. Selengkapnya sesaat lagi dalam Realita.